Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dari Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas 11 April Sumedang. Pada video ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alda Nurmalela, Bila Azani Putri, dan Cheriska Azhari, kelas akuntansi A tingkat 2 semester 3. Di sini kami akan membahas bab 2, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bila Azani Putri, NPMD 220016684. Di sini saya akan menjelaskan poin A, B, dan C. Poin A yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Prastowo tahun 2008, analisis laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses menganalisis laporan keuangan entitas atau perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan juga teknik analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. B. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu tentunya analisis laporan keuangan di perusahaan memiliki tujuan yang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Tujuan analisis laporan keuangan itu diantaranya 1. Menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. 2. Mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. 3. Mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan tersebut. 4. Mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Poin C yaitu metode analisis laporan keuangan ada 4, yaitu 1. Metode komparatif. Metode komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan pada tahun sebelumnya. Sehingga metode ini dikenal juga dengan istilah metode analisis rasio. 2. Metode analisis. Metode ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, pada metode ini dibutuhkan bantuan pengetahuan statistik. Misalnya seperti menggunakan rumus program linier yaitu Y sama dengan A tambah BX. Teknik tren dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa depan dengan menggunakan data historis. 3. Metode common size financial statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentase. Adapun presentase yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting, misalnya aset pada neraca dan penjualan pada laporan laba rugi. 4. Metode index time series. Metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Untuk menghitungnya dapat digunakan rumus berikut, yaitu indeks tahun N sama dengan angka laporan tahun N dibagi angka dasar dikali 100%. Untuk contoh soalnya sendiri, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis common size. Bisa dilihat pada tabel neraca. Cara menghitung prosentase per komponen atau analisis common size, pos-pos dalam neraca dikategorikan menjadi 2, yaitu aktiva dan pasiva, dan masing-masing dinyatakan sebesar 100%. Untuk menghitung pos kas tahun 2000, digunakan perhitungan saldo kas dibagi total aktiva dikali 100%. Bisa dilihat pada tabel pada tahun 2000 saldo kas yaitu 1.300 dan total aktivanya yaitu 14.000. Maka 1.300 dibagi 14.000 dikali 100% yaitu 9,29%. Nah, untuk tahun 2001-nya sendiri yaitu bisa dilihat pada tabel saldo kasnya yaitu 1.200 dan total aktivanya yaitu 16.000. Maka saldo kas per total aktiva dikali 100% yaitu 1.200 dibagi 16.000 dikali 100% yaitu hasilnya 7,5%. Untuk laporan laba ruginya sendiri yaitu cara menghitungnya prosentase per komponen atau analisis common size. Pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam prosentase per komponen atas dasar total penghasilan atau total penghasilan dinyatakan sebesar 100%. Jadi, pos harga pokok penjualan tahun 2001 yang bersaldo 60.000 bila dinyatakan dalam prosentase per komponen menjadi saldo harga pokok penjualan per penghasilan dikali 100%
Maka dapat dilihat pada tabel laporan laba rugi, pada tahun 2001 harga pokok penjualannya yaitu 60.000 dan penghasilannya 200.000. Maka saldo harga pokok penjualan per penghasilan dikali 100% yaitu 60.000 dibagi 200.000 dikali 100% yaitu 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cheriska Azhari. Saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas antara lain. Yang pertama ada current ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada cash ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Untuk rumusnya sendiri, yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada quick ratio atau acid test ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid assets. Untuk rumusnya sendiri yaitu quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Untuk yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tersebut tutup. Ada dua jenis rasio solvabilitas, diantaranya yaitu 1. Rasio total utang terhadap total aktiva atau sering disebut debt to total asset ratio. Debt to total asset rasio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki perusahaan. Rumusnya yaitu debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset. Untuk yang kedua ada yang disebut juga rasio utang terhadap ekuitas atau disebut debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Untuk rumusnya sendiri yaitu debt to total equity ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Ada 8 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin. Digunakan untuk mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Rumusnya yaitu Gross Profit Margin sama dengan laba kotor atau sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan penjualan bersih. Yang kedua ada NPM atau Net Profit Margin, digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Untuk rumusnya sendiri yaitu Net Profit Margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang ketiga ada ROA atau Return on Asset, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva. Rasio ini juga menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi total aset. Yang keempat ada ROE, Return on Equity, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik atau ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin memperkuat posisi modal pemilik perusahaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu ROE
sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi ekuitas pemegang saham. Untuk yang kelima ada ROS, Return on Sales. Digunakan untuk menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumusnya yaitu ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dikali 100% dibagi penjualan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ROCE, Return on Capital Employed. Digunakan untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Untuk rumusnya yaitu ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dikali 100% dibagi modal. Selanjutnya ada ROI, Return on Investment. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Untuk rumusnya yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dikali 100% dibagi total investasi. Untuk yang terakhir ada EPS, Earning per Share. Digunakan untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Rumusnya EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham dibagi jumlah saham yang biasa yang beredar. Untuk yang selanjutnya ada yang disebut dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau aset atau aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada 3 jenis rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover. Digunakan untuk menunjukkan berapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumusnya yaitu inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Inventory turnover in days sama dengan 365 dibagi perputaran persediaan sama dengan persediaan dikali 365 dibagi HPP. Receivable turnover digunakan untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Untuk receivable turnover in the days sama dengan 365 dibagi perputaran piutang atau sama dengan piutang dikali 365 dibagi penjualan kredit. Yang ketiga ada asset turnover. Digunakan untuk mengukur kemampuan aset atau aktiva dalam menciptakan atau menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Untuk di sini ada contoh, yaitu jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut, kas sebesar 50 juta rupiah, piutang dagang sebesar 100 juta rupiah, piutang lain-lain sebesar 2 juta rupiah, persediaan sebesar 75 juta rupiah, untuk perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, hutang dagang 20 juta rupiah, hutang bank 10 juta rupiah, dan hutang lain-lain sebesar 15 juta rupiah. Yang ditanyakan yaitu, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut current ratio. Diketahui, aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang tambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha sama dengan 50 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah ditambah 75 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah, dan jika dijumlahkan keseluruhan menjadi 232 juta rupiah. Untuk hutang lancar yaitu hutang dagang ditambah hutang bank ditambah hutang lain-lain sama dengan 20 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Yang ditanyakan tadi yaitu current ratio. Dilihat dari rumus yang tadi, untuk mencari current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, sama dengan
232 juta rupiah. Di sini diambil dari hasil tadi perhitungan aktiva lancar, dan juga setelah itu dibagi 45 juta rupiah diambil tadi dalam penjumlahan seluruh hutang-hutang dan dikali 100%. Dan jika dijumlahkan semuanya menjadi 5,15 rupiah. Artinya adalah setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurmalela, NPM D2200163. Di sini saya akan menjelaskan poin rasio pasar, analisis indeks, dan analisis common size. Baik, untuk poin rasio pasar, rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, hingga arus kas. Rumus rasio nilai pasar digunakan untuk menilai sekuritas perusahaan go public. Rumus dividend yield ratio, dividen per share dibagi market value per share dikali 100%. Jenis dari rasio nilai pasar terbagi atas 4 jenis, diantaranya 1. Laba per saham atau earning per share adalah rasio prospek pasar yang mengukur jumlah laba bersih perusahaan yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Rumus earning per share, laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham. Yang kedua, price earning ratio, berfungsi membandingkan harga pasar per saham suatu perusahaan dengan laba per sahamnya. Rumus price earning ratio, harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham. Yang ketiga, rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rasio ini mengukur presentasi laba bersih yang didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen selama tahun tersebut. Rumus dividen rasio, DPR sama dengan dividen per lembar saham dibagi pendapatan per saham dikali 100%. Yang keempat, dividen yield ratio adalah rasio yang mengukur jumlah dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham biasa relatif terhadap nilai pasar per saham. Rumus dividen yield ratio, DYR, sama dengan kas dividen per lembar saham dibagi nilai wajar saham biasa per lembar. Untuk poin analisis indeks merupakan teknik analisis horizontal terhadap laporan keuangan komparatif. Analisis indeks mengubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100%, menganalisis perubahan tiap pos dalam laporan keuangan untuk beberapa periode. Dan yang terakhir, poin analisis common size. Analisis common size menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos lainnya, dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan sebagai patokan 100%, merubah angka-angka yang ada di dalam neraca dan laba rugi, di mana pos-pos aktiva di neraca common base-nya adalah total aktiva, pos-pos utang dan ekuitas common base-nya adalah total pasiva, sedangkan pos-pos laba rugi common base-nya adalah penjualan. Nah, di sini ada contoh soal perhitungan rasio pasar. Untuk memahami bagaimana perhitungan rasio nilai pasar lebih mudah jika menyimak contoh di bawah ini. PT Pesona Indonesia pada tahun 2021 membayar dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 15 miliar. Laba bersih yang diperoleh PT Pesona Indonesia adalah 70 miliar 500 juta. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham PT Pesona Indonesia yang beredar 150 juta saham lembar biasa. Nilai buku saham adalah 150 miliar dan harga saham per lembar PT Pesona Indonesia adalah 2.000. Hitunglah EPS, PER, dan DPR. Penyelesaiannya diketahui pembayaran dividen sama dengan 15 miliar, laba bersih sama dengan 70 miliar 500 juta, jumlah saham sama dengan 150 juta. Lembar saham nilai buku saham sama dengan 150 miliar. Harga per lembar saham sama dengan 2.000. Diminta EPS, PER, dan DPR. Jawab, earning per share sama dengan
Laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham sama dengan 70.500.000.000 dibagi 150 juta sama dengan 470. Price earning ratio sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham sama dengan 2.000 dibagi 470 sama dengan 4,2x. Dividen per share sama dengan dividen yang dibayarkan dibagi jumlah lembar saham sama dengan 15 miliar dibagi 150 juta sama dengan 100 per lembar saham. Dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100% sama dengan 100 dibagi 470 dikali 100% sama dengan 21,27%. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.